kegiatan pendahuluan. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar mendapat keberkahan dalam pelajaran pada siang hari ini. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran siang ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi kelas 12 ya. Ini kayaknya banyak yang nggak berangkat ini. Ada banyak kursi yang kosong. Pengecekan kehadiran siswa. Siapa yang nggak berangkat? Andi. Siapa lagi? Bagus. Alpa atau izin? Alpa. Siapa lagi ini yang cewek? Yang ceweknya itu siapa itu? Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita akan membahas materi yang kemarin atau memberikan sebuah persepsi. Apersepsi. Tolong dijawab siapa yang masih mengingat pembelajaran kemarin. Yang pertama, apa yang akan terjadi pada manusia setelah kematian? Yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya. Ya. Oke. Jembatan Asyirat. Dan yang terakhir surga dan oke, tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Oke, itu masih mengingat kembali berarti. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda yang harus kita ketahui untuk hari akhir? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat besar atau kecil? Kiamat besar. Jelas sudah bisa. Kemudian yang terakhir, bagaimana keyakinan terhadap hari akhir mempengaruhi perilaku kita sehari-hari? Yang bisa jawab? Oke, sini silakan. Keyakinan pada hari akhir memberikan motivasi kuat untuk melakukan amal perbuatan baik dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti kita harus selalu mengingat dan selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari. Contohnya apa? Berbuat baik sama teman, tolong menolong, dan jujur. Itu membuat kebaikan. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan memberikan sebuah motivasi. Motivasi. Yang mana Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Ayo, yang bisa jawab. Ayo, yang bisa jawab? Ya, silakan. Sholat tepat waktu. Ada lagi? Berbuat jujur. Oke, ada lagi? Bersedekah. Oke. Masih banyak ya perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari akhir. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan untuk kita mempersiapkan diri untuk menemui hari akhir besok kelak. Oke anak-anak semuanya, untuk sebelum masuk ke pelajaran pada siang hari ini, Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran kita.
Tujuan Yang pertama, pembelajaran. di sini tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami konsep iman kepada hari akhir dan tanda-tandanya. Kemudian siswa mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman tentang hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita. Dan kriteria yang harus ketercapaian pembelajaran pada Kriteria siang hari ini ketercapaian adalah, yang tujuan pertama, pembelajaran. siswa mampu menjelaskan dengan rinci konsep hari akhir dan tanda-tandanya dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti gaya belajarnya Bapak bagi 3, visual, audio, dan kinestetik. Nah, nanti kalian bisa membuat pembelajaran sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi yang mengarah pada refleksi pemahaman tentang hari akhir. Jadi nanti siswa tolong lebih aktif dalam melaksanakan yang visual, yang audio, kemudian yang kinestetik. Jadi yang visual, audio, dan kinestetik nanti berharap kalian bisa lebih aktif untuk pembelajarannya. Kemudian Penjelasan di sini pembelajaran ciri-cirinya. diferensiasi. Ciri-ciri pembelajaran visual, siswa yang memiliki gaya belajar, siswa lebih mudah memahami informasi. Kemudian siswa cenderung fokus, tepat menyerap informasi yang disajikan. Itu membuat mind map. Kemudian yang audio ini siswa memahami informasi dengan lebih baik melalui pendengaran. Jadi nanti kalian praktek. Kemudian mereka cenderung lebih fokus saat mendengarkan ceramah, diskusi, ataupun rekaman audio. Rekaman audio ini banyak, ada podcast, ada juga konten-kontennya. Jadi nanti terserah kelompok yang dapat audio mau presentasi seperti apa. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah siswa dengan gaya belajarnya dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bergerak. Ini nanti bisa dilakukan yang kelompok kinestetik mau membuat apa dalam pembelajaran diferensiasi ini yang kinestetiknya. Oke, dan itu tadi sebuah materi yang harus kalian pahami. Dan sebelum kita ke pembelajaran atau membuat tugasnya, ada ice breaking dulu. Ice breaking. Yang pertama, ice breakingnya adalah ice breaking ular dan cacing. Ular dan cacing. Kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Bisa nanti kalau Bapak bilang ular berarti panjang, kalau cacing berarti pendek. Oke, jadi kalian praktek plus menjawab. Kalau ular berarti panjang, kalau cacing berarti bisa dipraktekkan, coba sekarang. Siap? Cacing. Ular. Ular. Cacing. Oke, bisa. Berarti sekarang kita tes IQ-nya. Kita sekarang kebalikannya. Kalau cacing berarti panjang, kalau ular berarti pendek, kebalikannya. Oke, siap, fokus, konsentrasi. Yang nggak fokus, yang nggak konsentrasi berarti belum bisa konsen. Siap? Ular. Cacing. Cacing. Ular. Cacing, ular. Cacing. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah Bapak akan membuat kelompok berdasarkan pembelajaran. Yang pertama kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Oke, Bapak bagi. Yang di sini adalah kelompok visual.
Yang di sini kelompok audio, yang di sana kelompok kinestetik. Nah, silahkan untuk membuat kelompoknya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat dan kesejahteraan semakin terang-terangan. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. 5. Banyak perang dan permusuhan. 6. Minuman keras dan narkoba beredar luas. 7. Munculnya nabi-nabi palsu. Pengertian hari kiamat. Kenapa hari kiamat dirahasiakan? Itu semua merupakan ketetapan Allah menjadi rahasia agar manusia memperhatikan sikapnya selama hidup. Hari kiamat. Hari kiamat hari akhir dalam peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Percaya hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Tiupan ke-1, langit dan bumi berguncang. Tiupan kedua, seluruh makhluk Allah mati. Tiupan ketiga, membangkitkan manusia kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Nama lain, Yaumul Ba'ats, Yaumul Masyrik, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza. Hikmah iman. Kita tambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertambah mengerjakan amal kebaikan. 3.
Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Macam-macam kiamat sugro atau kecil, yaitu hancurnya alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kiamat kubro atau kiamat besar, bumi berhenti berputar, planet bertabrakan, dunia hancur lebur. Ayat Al-Quran. 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Al-Zailah ayat 1 dan 2. Ayat 1 atau 2. Kami dari kelompok 1 telah selesai menyampaikan hasil ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam Islam, yaitu iman kepada hari akhir. Terima kasih telah mengundang saya untuk membahas topik yang sangat penting. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir dan mengapa ini menjadi salah satu rukun iman yang sangat penting dalam Islam? Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kehidupan dunia berakhir, akan ada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Di sana, setiap orang akan dihisab atau diadili atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Iman kepada hari akhir ini penting karena mengingatkan kita bahwa segala perbuatan kita akan ada balasannya, baik itu pahala maupun dosa. Hal ini memotivasi kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Lalu, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan datangnya hari akhir seperti yang dijelaskan dalam ajaran Islam? Tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa-peristiwa yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti semakin sedikitnya orang yang beribadah dan munculnya fitnah di berbagai tempat atau maraknya keburukan. Sedangkan tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi mendekati kiamat, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, serta terbitnya matahari dari barat. Semua tanda-tanda ini merupakan pengingat bagi kita agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sangat menarik. Jadi bisa disimpulkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan merupakan satu kepastian. Nah, bagaimana dengan hikmah beriman kepada hari akhir ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Hikmah dari beriman kepada hari akhir sangat besar. Pertama, ia menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kedua, iman kepada hari akhir menguatkan kita dalam menghadapi cobaan hidup ketika kita mengalami kesulitan atau ketidakadilan. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan keadilan di akhirat. Dan yang ketiga, iman ini juga mendorong kita untuk selalu berbuat baik, membantu sesama, dan memperbaiki diri karena kita tahu pahala itu ada di akhirat. Terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa lebih baik dalam mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Dan bagi para pendengar, semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan keimanan kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan
pembelajaran kinestetik yang bertema drama. Di sebuah kafe, Hasan dan Umar duduk, minum kopi dan berbincang. Umar, aku merasa hidup ini seperti berputar tanpa henti. Kerja, uang, hiburan, semua begitu terasa cepat. Kamu benar Hasan, tapi jangan sampai kesibukan dunia membuatmu lupa pada kehidupan setelah ini. Sudahkah kamu memikirkan hari akhir? Hari akhir rasanya terlalu jauh. Aku bahkan belum siap memikirkan soal itu. Jangan begitu Hasan. Tanda-tanda hari akhir sudah semakin jelas. Apa kamu tidak melihat? Dunia berubah begitu cepat. Fitnah semakin merajalela. Kita harus siap. Siapa tahu kiamat datang sewaktu-waktu. Hasan terdiam sejenak, tapi kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Adegan 2, ceramah di masjid. Malam itu, Hasan mengikuti Umar ke masjid untuk sholat isya. Setelah sholat, imam memberikan ceramah tentang hari akhir. Imam, berdiri. Berdiri, Rek. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tanda-tanda hari akhir sudah mulai tampak. Janganlah kita terlena dengan kesenangan dunia. Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, semua itu pasti akan terjadi. Maka, persiapkanlah diri kalian dengan amal saleh dan keimanan yang kuat. Hasan mendengarkan dengan serius. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ingatlah bahwa ketika hari akhir datang, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Semua amal perbuatan kita akan ditimbang. Apakah kita sudah siap menghadapi hari pembalasan itu? Adegan 3, mimpi tentang hari akhir. Malam hari setelah mendengarkan ceramah, Hasan tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat peristiwa hari akhir secara langsung. Langit berubah menjadi merah, gunung-gunung bergerak, lautan meluap, dan kota-kota hancur. Orang-orang berlarian dengan penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Ini kiamat? Tiba-tiba, Hasan melihat terbitnya matahari dari barat, dan bumi mulai runtuh. Orang-orang di sekelilingnya menangis dan menjerit. Ini adalah hari yang telah dijanjikan. Segala amal perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan. Hasan, apakah kamu siap? Hasan mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya retak dan ia jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Tiba-tiba, Hasan terbangun dengan napas tersengal. Ia berkeringat dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Adegan 4, refleksi dan perubahan. Pagi hari, Hasan duduk bersama ibunya di teras rumah. Kamu tampak gelisah, Nak. Ada apa? Aku bermimpi buruk. Aku melihat kiamat. Itu terasa begitu nyata. Dan aku merasa sangat takut. Mungkin itu adalah peringatan, Hasan. Allah memberimu kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dunia ini sementara dan kita harus siap menghadapi akhirat. Iya, Bu. Aku menyadari selama ini aku terlalu sibuk dengan dunia dan melupakan kehidupan yang kekal. Aku ingin berubah. Umar, duduk. Aksi dan persiapan. Hasan mulai mengubah hidupnya. Ia lebih sering ke masjid, memperbanyak amal, dan menjauhi maksiat. Ia juga berbicara dengan sahabat-sahabatnya tentang pentingnya iman dan persiapan untuk hari akhir. Kamu benar, Mar. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Dunia ini hanya persinggahan dan aku tidak mau menyesal di akhir nanti. Alhamdulillah Hasan. Semoga Allah memudahkan jalanmu dan kita semua siap menghadapi hari pembalasan. Adegan 6, refleksi terakhir.
Di akhir skenario, Hasan berdiri di sebuah bukit memandang matahari terbenam. Ia tersenyum dengan penuh kedamaian, menyadari bahwa ia telah memperbaiki hidupnya dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Ini, aku tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Aku akan terus memperbaiki diriku, beriman, dan mempersiapkan. Baik anak-anak semuanya, itu tadi hasil dari presentasi pada setiap kelompok, dan selanjutnya di sini ada refleksi. Silahkan untuk masing-masing kelompok merefleksikan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Silakan dari kelompok visual dulu. Refleksi siswa. Saya menyarankan agar guru memberikan variasi dalam metode pembelajaran, misalnya dengan menampilkan video, mendiskusikan materi, dan memberikan aktivitas praktis dalam satu pertemuan. Ini akan membantu semua siswa terlepas dari gaya belajar mereka untuk memahami materi dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya ada lagi yang mau merefleksikan dari kelompok audio. Ya, silakan. Dengan memahami bahwa saya adalah seorang visual learner, saya mulai menggunakan lebih banyak catatan visual seperti diagram, mind map, alam belajar. Hasilnya, saya merasa lebih mudah mengingat konsep-konsep yang rumit dan lebih cepat memahami materi baru. Saya juga merasa lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil belajar saya karena memiliki gambar atau grafik yang bisa dijelaskan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok audio. Dan selanjutnya kelompok kinestetik, silakan untuk memberikan refleksi, silakan. Ya. Saya belajar bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar lebih efektif dengan melihat gambar atau diagram. Ada yang lebih suka mendengar penjelasan atau suara. Dan ada yang lebih suka bergerak atau mempraktikkan secara langsung. Setelah mencoba berbagai aktivitas, saya menyadari bahwa saya cenderung lebih mudah memahami materi ketika saya melihat grafik dan visualisasi. Ini menunjukkan bahwa saya adalah seorang visual learner. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Baik anak-anak semuanya, itu tadi hasil refleksi masing-masing kelompok. Dan selanjutnya umpan balik dari Bapak. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran di masing-masing setiap kelompok tadi sudah mampu menjelaskan apa tugas-tugasnya, yang kinestetik, kemudian yang visual, kemudian yang audio, semuanya sudah bagus. Dan tantangan yang mungkin kalian temui yaitu mungkin kurangnya kerjasama masing-masing individu, terus kesulitan dalam melaksanakan pembelajarannya. Kemudian untuk pengembangan masing-masing kelompok, besok ketika melaksanakan diferensiasi lagi, pengembangannya mungkin lebih lagi ke geraknya. Jadi yang visual, kemudian yang kinestetik, kemudian yang audio mungkin lebih aktif lagi. Itu umpan balik dari Bapak. Selanjutnya coba Bapak minta umpan balik dari masing-masing kelompoknya, visual, audio, dan kinestetik. Yang dari visual dulu, silakan. Umpan balik. Saya sangat terbantu dengan adanya video dan gambar itu, membuat saya lebih mudah memahami konsep-konsep sulit. Oke. Kedua, diagram yang ditampilkan selama pelajar benar-benar membantu saya menyusun informasi dengan lebih baik. Oke. Dan saya berharap lebih banyak materi berupa infografis atau presentasi bergambar yang lebih menarik untuk ditampilkan. Oke, terima kasih untuk kelompok visual. Sekarang kelompok audio, coba memberikan umpan baliknya kalian. Saya merasa lebih mudah memahami materi saat guru menjelaskan secara rinci, diskusi, dan mendengarkan orang lain berbicara juga membantu saya. Kadang saya merasa sulit mengikuti ketika terlalu banyak visual, tetapi saya bisa belajar kembali dengan mendengarkan penjelasan.
prestasi yang diberikan dalam bentuk cerita atau ceramah dalam berbantu saya di materi. Oke, terima kasih untuk kelompok visual, audio, dan selanjutnya kelompok kinestetik silakan memberikan umpan baliknya. Silakan. Saya paling suka ketika ada praktek langsung atau mengikuti eksperimen. Eksperimen. Oke. Itu membuat saya lebih paham daripada hanya yang mendengarkan atau melihat gambar. Kedua, saya belajar lebih baik saat bisa bergerak atau melakukan aktivitas fisik seperti bermain peran atau simulasi juga. Lebih banyak aktivitas yang melibatkan gerakan akan membuat pelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak semuanya. Selanjutnya yang terakhir adalah Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Tolong dikerjakan masing-masing kelompok. Dan nanti kalau sudah selesai, tolong segera dikumpulkan. Kelompok kinestetik, tolong segera dikerjakan. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, silakan dikumpulkan ke depan. Yang lainnya. Baik, itu tadi lembar kerja peserta didik kita. Dan anak-anak semuanya, itu tadi hasil pembelajaran diferensiasi pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita mengucapkan bersama-sama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya penutup ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Itu tadi hasil dari pembelajaran kita. Kepada Allah, Bapak mohon ampun kepada kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.